Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the time given. So here we have a subject that is digital content creation in ALT. So as the job given by Mr. Sofyan, I would like to explain, or actually should be explained as moderator here. I would like to describe what we have done, and yang pertama adalah panduan analisis yang mana kita telah mendeskripsikan atau melihat video yang mana kita mengkomen atau mengidentifikasi apa yang telah kita lihat dalam video tersebut. Yang pertama adalah apa topik pembelajaran dalam video tersebut, dua, media apa yang digunakan guru dalam video, tiga, bagaimana gaya penyampaian guru. Oke, jawaban yang telah kita rangkum di sini adalah yang pertama adalah describe someone. Jadinya kita bagaimana kita mendeskripsikan seseorang dalam tersebut, kita dalam hal tersebut kita mendeskripsikan dalam pembelajaran tersebut, dalam video tersebut kita belajar mendeskripsikan yang telah disampaikan dari guru kepada siswanya. Dan yang kedua adalah media audio dan visual dan media interaktif, yang mana dalam video tersebut kita tahu bahwa yang ada dalam video tersebut ada beberapa media yang digunakan oleh guru dalam penyampaian pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah media audio, visual, dan interaktif. Media interaktif. Jadinya dalam media audio itu ada beberapa video yang telah ditampilkan dalam video tersebut bahwa mereka belajar melalui audio, visual, dan media interaktif. Dan itu lebih fokus kepada bagaimana visual yang telah tersampaikan, bahwa kita melihat beberapa foto atau video dan kita mendeskripsikan apa yang ada dalam foto tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana gaya penyampaian guru. Jadi di sini gaya penyampaian yang disampaikan oleh guru tersebut dalam video adalah interaksional atau menekankan dialog dan interaksi dua arah antara guru siswa. Metode pembelajaran yang interaktif untuk menarik minat siswa. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Fahri. Oke, thank you for Mr. Anam. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni analisis kelemahan media dari video yang ada di dalam e-learning. Dari sisi penyajian materi, guru tersebut kurang mampu membungkus materi describe untuk level awal di kelas 7, yang mana menjadi hal yang lebih menarik. Dan dari sisi interaktivitas, di sana itu kurangnya interaksi yang dapat mencakup keseluruhan siswa dalam kelas. Dan dari sisi daya tarik visual terhadap siswa kelas 7 dengan teks bahasa Inggris yang sulit mereka cerna dalam pemahaman. Dan dari sisi keterlibatan siswa, di sana itu interaksinya tidak melibatkan siswa secara merata sehingga memecah fokus siswa saat pembelajaran berlangsung. Dan apakah media tersebut sesuai dengan karakteristik pembelajaran saat ini? Tidak. Kenapa? Karena beberapa poin karakteristik dari digital native yang tidak terlibat dalam media tersebut, yakni seperti multitasking, komunikasi digital, gaya belajar interaktif, dan kritis terhadap informasi. Disebabkan karena pengoperasian teknologi di dalam video tersebut hanya dilakukan oleh satu pihak, yakni hanya dilakukan oleh guru. Lanjut ke analisis kebutuhan pada video tersebut. Yang pertama, siswa itu membutuhkan pembelajaran yang lebih interaktif yang dapat mencakup keseluruhan siswa dalam kelas, menyediakan materi yang setara dengan pemahaman murid, dengan sistem yang setara, pembelajaran yang setara dengan levelnya. Yang kedua, animasi edukatif dan kuis interaktif dapat menjadi pilihan utama. Animasi edukatif dapat menarik minat mereka belajar pada usianya, dan kuis interaktif dapat membuat siswa terlibat dalam pembelajaran tanpa terkecuali. Yang ketiga, konten digital tersebut bisa didistribusikan melalui beberapa platform seperti Quiz dan Kahoot yang dapat menjadi pilihan untuk metode kuis interaktif. Animasi edukatif dapat didistribusikan melalui YouTube atau TikTok. Dan platform yang dapat digunakan dalam membuat animasi seperti Animaker, Powtoon, dan Canva. Untuk speaker terakhir saya serahkan kepada Mr. Arul. Baik, terima kasih untuk Mr. Anam telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan rancangan solusi apa
saja yang dibutuhkan oleh siswa, yang dimana kelemahan-kelemahan yang sudah dijelaskan oleh Mr. Fahmi tadi. Dan di sini saya mempunyai rancangan solusi, yaitu format konten. Yang pertama, animasi edukatif dan kuis interaktif. Tujuan pembelajarannya adalah mempermudah siswa dalam memahami materi yang ada. Kenapa kita memilih animasi edukatif dan kuis interaktif? Karena untuk sekelas 7 SMP mungkin kita harus menggunakan belajar dan bermain. Jadi dengan menggunakan animasi edukatif dan kuis interaktif bisa mempermudah siswa kelas 7 SMP untuk memahami pelajaran tersebut. Dan strategi penyajiannya adalah pengenalan materi, lalu menampilkan video animasi edukatif tentang materi yang disampaikan. Jadi strateginya adalah guru menjelaskan materi yang sudah ada, dan sudah itu guru akan menampilkan sebuah video animasi kepada siswa tersebut. Yang kedua, bagaimana guru mengasah kemampuan siswa, yaitu dengan adanya kuis interaktif. Jadi dengan adanya kuis interaktif, guru akan menguji pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan, sampai mana siswa telah paham tentang materi yang disampaikan. Dan ada pun juga alat-alat sederhana yang bisa dipakai oleh guru, yaitu Canva, Pauton, dan YouTube, TikTok, whatever is that, yang sudah kita ketahui banyak tentang sosial media. Dan ada pun kuis buat murid, yaitu kita tidak perlu menggunakan manual, yang dimana kita sudah hidup di zaman teknologi digital. Kita bisa saja search in Google, yaitu kuis atau Kahoot menjadi platform penyedia kuis interaktif. Jadi siswa bisa mengoperasikan HP mereka untuk bermain kuis dengan guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.